Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Kalista Yuma. Di sini saya akan mengerjakan soal remedial spreadsheet. Nah, di sini saya ngerjain soal dari sesi 2. Lanjut aja langsung ke soal yang pertama. Pak Rahmat memiliki usaha yang cukup besar. Pak Rahmat mendepositkan uangnya di Bank Mandiri sebesar 5 juta per tahun dengan suku bunga 15% per tahun. Setelah 10 tahun, Pak Rahmat berharap uangnya menjadi 200 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya Pak Rahmat? Nah, langsung aja kita ke Excel. Ini masuk ke PMT sama dengan P, masuknya ke PV sama dengan PV buka kurung C1, koma C2, koma C3, koma. Nah, sebelum kita pencet C4, kita tambahin min dulu agar hasilnya tidak min. Langsung kita pencet C4. Nah, tutup kurung, enter. Ini hasilnya ada 24.343.098 rupiah. Nah, untuk saldo awal kita ngambil dari ini. Saldo awal yang tadi kita kerjain. Enter. Untuk bunganya sama dengan saldo awal dikali sama rate atau bunga. Jangan lupa diabsolutkan. Lalu enter. Terus setoran tiap tahunnya kita ngambil dari C3. Nih, setoran atau PMT. Jangan lupa diabsolut. Lalu kita enter. Untuk saldo akhir sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sini sampai sini. Tutup kurung, enter. Untuk saldo awal yang kedua, tahun yang kedua, kita ngambil dari saldo akhir yang pertama. Enter. Langsung aja kita tarik. Kita tarik semuanya. Nah, ini hasilnya adalah 200 juta. Sama seperti saldo setelah 10 tahun atau saldo YAT. Lanjut, kalau udah selesai kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soalnya ini ada Pak Andri membeli sebuah TV seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun dengan angsuran secara tetap sebesar 1.577.354 rupiah per tahun. Berapa tahun cicilan TV tersebut lunas? Kita langsung masuk ke Excelnya, itu berarti masuknya ke NPR. Kita cari periode angsurannya atau NPR-nya sama dengan NPR buka kurung C2, koma C3, koma jangan lupa dikasih min, lalu C1. Kita tutup kurung, enter. Untuk saldo awal kita ngambil dari C1 atau dari utang ini. Enter. Nah, untuk angsuran kita ngambil di C3. Nih, yang angsuran. Jangan lupa diabsolutkan. Lalu enter. Bunga per bulan sama dengan saldo awal dikali bunga. Jangan lupa diabsolut. Lalu enter. Lalu angsuran pokoknya sama dengan angsuran dikurang bunga. Enter. Ini kita RP-in dulu.
kita iniin dulu sebentar ya. Kita cari RP Indonesia. Nah, kita lanjut ke angsuran pokok sama dengan angsuran dikurang sama bunga. Lalu enter. Untuk saldo akhir, saldo awal dikurang angsuran pokok. Lalu kita enter. Untuk saldo awal yang kedua, kita ngambil di saldo akhir yang pertama. Lalu enter. Langsung aja kita ke bawahin. Jadi itu hasilnya akan 0. Kita ke soal yang nomor 3. Pada 1 Juli 2019, PT ABC membeli sebuah kendaraan operasional seharga 150 juta. Kendaraan tersebut memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa 6 juta. Kendaraan operasional itu disusutkan dengan metode garis lurus. Hitung besar tarif penyusutan dan buat tabel penyusutan. Kita ke Excel. Kita ke SLN. Kita cari depresiasi per tahunnya. Sama dengan SLN buka kurung C1 C2 C3 tutup kurung enter. Lalu kita nyari nilai buku, sama dengan nilai bukunya kita ngambil di harga kendaraannya atau cost. Lalu kita enter. Untuk depresiasi sama dengan kita ngambil dari sini depresiasi per tahun. Jangan lupa di F4-in, lalu enter. Akumulasi depresiasinya itu sama dengan depresiasi, lalu enter. Nah, terus untuk nilai sisa sama dengan nilai buku dikurang depresiasi akumulasi. Untuk depresiasi, lalu enter. Terus nilai buku yang kedua. Nah, lalu nilai buku tahun yang kedua itu kita ngambil dari nilai sisa. Lalu enter. Akumulasi. Lalu ini kita turunin ke bawah. Ini akumulasi depresiasi kedua sama dengan akumulasi yang pertama ditambah depresiasi yang kedua. Hasilnya ini 6 juta. Lalu kita lanjut ke soal yang keempat. Pada 1 Januari 2019, toko Imut membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta. Umur ekonomis diperkirakan 4 tahun dan memiliki nilai sisa 10 juta. Jika toko Imut menggunakan metode saldo menurun ganda, hitung besar tarif penyusutan dan buat tabel penyusutan. Itu masuknya berarti ke DDB. Untuk nilai bukunya itu sama dengan C1. Ini yang ini. Lalu kita enter.
Untuk depresiasi sama dengan DDB buka kurung C1, koma, jangan lupa diabsolutin dulu, koma, C2 diabsolutin lagi, koma, C3 diabsolutin lagi, koma, dan tahun ke-1-nya, tutup kurung, enter. Lalu akumulasi depresiasi sama dengan C8 lalu enter. Untuk nilai sisa sama dengan nilai buku dikurang depresiasi, lalu kita enter. Nilai buku yang kedua sama dengan nilai sisa yang pertama, akumulasi depresiasi yang pertama ditambah depresiasi yang kedua, lalu kita turunin aja. Ini hasilnya bakal 10 juta sama kayak nilai residunya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Pada 1 Januari 2018, PT Abadi membeli sebuah gedung dengan harga 5 miliar. Umur ekonomis dari gedung tersebut diperkirakan 20 tahun dengan nilai sisa 5 juta. Perusahaan tersebut menggunakan metode jumlah angka tahun. Hitung nilai buku pada akhir tahun keempat. Buatlah tabel penyusutan. Lalu kita ke Excel lagi, itu masuknya ke SYD. Nah, untuk nilai buku yang pertama sama dengan kita ngambil yang harga gedung atau cost, lalu kita enter. Untuk depresiasi sama dengan SYD buka kurung C1, jangan lupa diabsolut, koma, C2 kita absolut lagi, koma, C3 kita absolut lagi. Jangan lupa tahun ke-1-nya, tutup kurung, enter. Terus akumulasinya sama dengan kita ngambil dari depresiasi. Untuk nilai sisa sama dengan nilai buku dikurang depresiasi. Nilai buku yang kedua kita ngambil di nilai sisa yang pertama. Kita tarik aja. Lalu akumulasi depresiasi yang kedua sama dengan akumulasi depresiasi yang pertama ditambah depresiasi yang kedua. Hasilnya itu bakal 500 juta. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.